Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri serta panitia dalam berkarya Universitas Airlangga 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan esai ilmiah saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Asyukri dari Pendidikan Dokter Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai ilmiah saya yang berjudul Integrasi Platform Digital Pendidikan sebagai Stabilisasi Pembelajaran saat Pandemi COVID-19 sebagai Tindakan Milenial Berbasis Society 4.0. Latar belakang saya mengangkat topik pada kesempatan kali ini yang pertama, yaitu keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 36992-MPK-A-HK-2020 pada tanggal 17 Maret 2020. Menimbang pembelajaran jarak jauh berdasarkan surat edaran tersebut, maka adanya platform-platform yang muncul seperti Rumah Belajar, Wiper, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Namun, apakah platform itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya? Nyatanya tidak. Pada realitas lapangannya, tidak dicapainya tujuan dari surat edaran tersebut. Dan bagaimana tujuan negara ini? Ada, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya tidak berjalan seperti mana biasanya, tidak berjalan saling menguntungkan antara pihak pemerintah kepada masyarakat sebagai pelajar. Dan nanti akan kita simpulkan bagaimana saran dan ide gagasan yang perlu kita ajukan. Yang pertama, berdasarkan surat kebijakan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, berdasarkan surat edaran sebelumnya, maka pendidikan sebagai landasan kecerdasan bangsa yang tertuang pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan dari negara Indonesia. Namun, kenyataan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Tidak tercapainya hal tersebut malah mengganggu stabilisasi yang lainnya. Seperti permasalahan yang muncul, yaitu efektivitas pembelajaran yang sangat berkurang dan terganggu. Karena banyak dari masyarakat negeri Indonesia yang kekurangan paket internet, tidak adanya mobilisasi pembelajaran seperti media handphone, ataupun tidak adanya jaringan yang memadai. Yang kedua, perekonomian yang malah terganggu. Bukan hanya pendidikan, namun perekonomian yang sangat terkuras. Karena dari pembelajaran daring tersebut banyak memakan kuota internet serta pembelian perangkatnya. Selanjutnya, apa solusi dari hal tersebut? Yaitu integrasi platform digital pendidikan sebagai collaborative governance antar pemerintah dengan suasana publik dan non-publik. Baik itu dari pemerintah kepada provider maupun bagaimana pelajar untuk mensiasati hal tersebut. Yang pertama, e-learning, yaitu pembelajaran metode menggunakan berbasis internet. Yang pertama, hal-hal yang harus mencakup dari hal tersebut yaitu yang pertama just in time, yaitu membutuhkan bagaimana pendidikan ada ketika dia dibutuhkan, dan on demand ketika dia harus ada di setiap saat. Selanjutnya, bit size, yaitu kekurangan atau mengurangi jumlah size yang digunakan pada saat pembelajaran tersebut. Dan bagaimana peran dari collaborative governance atau peran pemerintah dalam hal tersebut? Yaitu yang pertama, starting condition, yaitu mengkondisikan bagian awalnya. Bagaimana dengan cepat pemerintah mengambil gagasan-gagasan penting untuk menindaki hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana institutional design, bagaimana desain pemerintah untuk mengcover hal-hal tersebut agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, fasilitas leadership, bagaimana pemerintah memfasilitasi apa-apa saja yang dibutuhkan dalam hal-hal tersebut, baik perangkat maupun segala macamnya. Dan yang terakhir yaitu collaborative process, yaitu butuhnya proses di mana mengkolaborasikan semua elemen yang ada
untuk menunjang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Bagaimana tindak lanjut hal tersebut? Permasalahan kebijakan pemerintah akibat dampak pandemi, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, diterapkan bagaimana platform digital e-learning yang ada sebagai tindak lanjut pembelajaran tersebut. Yang nyatanya kita lihat begitu banyak e-learning yang bermunculan tadi. Berdasarkan penjelasan tadi, bagaimana just in time, satu pintu akses dalam satu waktu, adanya platform yang jelas untuk satu pembelajaran yang ada. Yang kedua, bagaimana proses on demand, stabilisasi penggunaan pembelajaran metode tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya di setiap saat. Dan bite size, yaitu penggunaan yang tidak menggunakan ukuran yang besar, sehingga paket data atau internet yang digunakan oleh pelajar tidak besar dan tidak memakan pembiayaan perekonomian yang besar. Dan collaborative governance lah yang akan mengcover hal-hal tersebut sebagaimana dapat dimudahkannya pelajar atau masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkolaborasikan lembaga publik dan lembaga non-publik seperti halnya pemerintah dengan provider dapat bekerja sama, namun dengan kata lain yaitu dengan cara jelasnya provider yang digunakan dan jelasnya e-learning yang digunakan. Tidak lagi banyak-banyak, sehingga pemerintah menetapkan bagaimana pendidikan di bangsa Indonesia ini sebenarnya. Dimulai dari starting condition, yaitu memulai ide kolektif sebagai gerakan cepat pemerintah. Selanjutnya institutional design, bagaimana desain kelembagaan, kontrol manajemen pemerintah dalam hal tersebut. Dan pemerintah harus memfasilitasi hal-hal yang menunjang tentang pendidikan tersebut untuk keberlangsungan pendidikan itu di setiap lini, di setiap wilayah di Indonesia. Dan selanjutnya kolaboratif proses. Bagaimana proses mengkolaborasikan semua hal institusional yang ada sehingga semua hal proses tersebut dapat bersatu tanpa ada kelanjuan atau keraguan untuk mengakses setiap lini pendidikan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pandemi COVID-19 ini memang semuanya akan merombak tatanan kehidupan. Perlu solusi hebat untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan mengintegrasikan platform dengan collaborative governance, sehingga kualitas penyampaian materi dapat lebih baik dan juga diterapkan di seluruh lini yang ada di pandemi saat ini. Saran, diperlukan gerakan sinergis pemerintah dalam menekan adanya peran aktor publik dan non-publik, sehingga provider dapat sepihak dan mudah diakses, serta peran aktif pelajar untuk terus update terhadap dinamika perubahan sistem saat pandemi ini berlangsung. Memang hal ini terlihat sederhana, namun sedikit kelalaian kita pada hal ini, maka bersiaplah negeri kita menanggung perihal kebodohan di masa yang akan datang, serta menunggu kehancuran yang akan kita terima di masa yang akan datang. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti juga anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa setiap orang-orang terdidik yang dimiliki oleh Republik ini. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi. Mereka hanya dibedakan oleh situasi dan kondisi. Referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.